Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita di drama The Witch? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 3 dan 4 ya. Kembali ke masa Dongjin kuliah. Ketika sedang makan di kantin, teman-teman Dongjin mulai membicarakan salah satu teman sekelas mereka yang bernama Junghyuk. Melihat Junghyuk duduk makan sendirian, Dongjin jadi teringat akan Mijung. Jadi dia menghampiri Junghyuk dan mulai mengajaknya mengobrol. Dari sejak saat itu, Dongjin mulai terus mendekati dan mengajak Junghyuk untuk mengobrol. Meskipun Junghyuk selalu menghindarinya. Dongjin mengaku kepada Junghyuk kalau dulu dia punya teman seperti Junghyuk. Tapi Dongjin tidak melakukan apapun saat itu. Jadi sekarang Dongjin ingin melakukan sesuatu. Sejak saat itu, mereka berdua pun mulai berteman. Saat liburan kuliah, Dongjin pulang ke kampung halamannya untuk menemui ibunya. Saat itu, ibu Dongjin menceritakan kalau ada seorang siswi yang dijuluki penyihir di SMA Dongjin dulu. Dan baru-baru ini ayahnya meninggal. Nah, putra dari pemilik tempat laundry yang bernama Hunkyu pergi ke rumah siswi itu untuk menghiburnya. Tapi dalam perjalanan pulang, Hunkyu malahan bertemu dengan babi hutan dan dia diserang. Ibu Dongjin berkata, "Apa mungkin benar siswi itu adalah penyihir ya?" Mendengar itu, Dongjin langsung marah dan mengatakan kalau siswi itu bukanlah penyihir. Semua yang terjadi hanyalah kebetulan aja. Ibu Dongjin juga mengatakan kalau sekarang mungkin siswi itu sudah pergi dari desa ini. Jadi beberapa bulan lalu, di desa diadakan rapat musyawarah untuk mengusir siswi tersebut dari desa ini. Dan mayoritas warga memilih untuk mengusir Mijung. Namun Dongjin tetap berlari pergi ke rumah Mijung. Dia berharap bisa menemukannya. Tapi ternyata Mijung sudah pergi dari rumahnya itu. Dongjin akhirnya terlambat lagi. Padahal dia ingin memberikan laporan statistik yang sudah dibuatnya tentang Mijung. Dongjin ingin menyampaikan bahwa melalui laporan statistik itu, Mijung bukanlah seorang penyihir. Dongjin pun menangis. Dia merasa cintanya hanyalah cinta yang bertepuk sebelah tangan aja. Kembali ke kampus, dosen statistik Dongjin meminta Dongjin menulis ulang laporan statistiknya. Karena laporan statistik Dongjin sebelumnya tuh kurang kredibel. Jadi dosennya meminta Dongjin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dosen itu berikan. Setelah Dongjin mencari seluruh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, Dongjin akhirnya kembali ke satu kesimpulan. Apakah benar Mijung adalah penyihir? Karena frustasi akan hal itu, Dongjin duduk sendirian di tengah hujan di bangku taman universitas. Junghyuk melihat Dongjin dan menanyakan apa yang terjadi kepadanya. Dongjin sembari menangis mengatakan kalau pada akhirnya dia nggak bisa menemukan cara untuk membuktikan kalau Mijung bukanlah penyihir. Junghyuk yang melihat Dongjin hanya diam dan memayungi Dongjin. Setelah kejadian ini, waktu pun berlalu. Dan suatu hari, Dongjin menemui dosennya kembali. Dosennya mengenalkan Dongjin kepada Jungho. Dia adalah CEO dari perusahaan Sun Solution. Dari sanalah Dongjin bekerja untuk Jungho sebagai penambang data. Sementara Junghyuk, dia akhirnya berhasil menjadi seorang detektif. Suatu malam, ibu Dongjin memberitahu Dongjin kalau dia mengalami sakit yang cukup parah dan harus berkonsultasi dengan dokter di Seoul. Dengan segera, Dongjin membawa ibunya untuk dirawat di rumah sakit yang ada di Seoul. Saat ibu dan anak ini sedang berbicara berdua, ibu Dongjin meminta agar Dongjin menjual toko dan rumahnya yang ada di kampung halaman mereka. Karena itu adalah permintaan ibunya, maka Dongjin mendatangi agen real estate di kampung halamannya. Tapi Dongjin hanya menjual tokonya aja. Dongjin ingin agar rumahnya tetap ada di sana. Namun agen properti bertanya lagi, terus rumah yang satunya lagi mau diapain? Dongjin bingung dong, rumah yang mana? Ternyata ibu Dongjin membeli rumah Mijung. Karena tidak ada seorang pun yang ingin membeli rumah tersebut. Ibu Dongjin tidak hanya membeli rumah Mijung, dia bahkan membeli lahan pertanian milik ayah Mijung. Setelah itu, Dongjin menemui ibunya di rumah sakit dan bertanya kenapa ibunya membeli rumah Mijung. Ibu Dongjin menjawab, karena yang mengusir Mijung itu adalah dirinya. Kilas balik memperlihatkan, ibu Dongjin diberitahu tentang rumor Mijung oleh ibu-ibu di desa. Setelah itu, ibu Dongjin melihat kumpulan foto-foto milik Dongjin saat karya wisata. Dan ada beberapa foto Mijung di sana. Jadinya, ibu Dongjin khawatir putranya menyukai Mijung dan akan menjadi korban selanjutnya. Jadi sewaktu pemungutan suara di balai desa, ibu Dongjin tiba-tiba berdiri dan berkata, kalau mereka semua harus mengusir Mijung agar desa ini kembali aman. Langsunglah seluruh warga berbarengan mendatangi rumah Mijung, dan para ibu-ibu mulai mengolok-ngoloknya. Karena itu, Mijung berkata kalau dia akan pergi dari desa tersebut. Melihat Mijung, ibu Dongjin jadi merasa sedih dan tidak tega. Dia lalu menyuruh semua warga untuk pulang. Di suatu subuh, ibu Dongjin melihat Mijung membawa koper dan hendak menuju ke terminal. Ibu Dongjin lalu menawari Mijung tumpangan untuk ke terminal. Dalam perjalanan, Mijung menyatakan rasa terima kasihnya kepada ibu Dongjin dan meminta maaf. Ibu Dongjin makin merasa bersalah akan kepergian Mijung.
Kembali ke masa kini, Ibu Dongjin merasa kalau dirinya lah yang telah membuat Mijung meninggalkan kampung halamannya itu. Ibu Dongjin berniat membeli rumah Mijung agar dapat bertemu dengan Mijung dan meminta maaf kepadanya secara langsung. Tapi sayangnya, saat transaksi dilakukan, Mijung nggak datang. Jadi Ibu Dongjin meminta Dongjin jika suatu saat Dongjin kembali bertemu dengan Mijung, Ibu Dongjin ingin agar Dongjin mewakili dirinya untuk meminta maaf kepada Mijung. Ibunya mengatakan, kita selalu bertemu orang-orang yang ditakdirkan untuk kita. Mereka berdua pun berpelukan dan menangis bersama. Itu adalah momen terakhir ibu dan anak ini bersama. Setelah selesai pemakaman, Dongjin kembali ke rumahnya. Dan dia melihat sebuah kotak di atas lemari kamarnya. Di dalam kotak itu terdapat laporan statistik yang Dongjin tinggalkan di rumah Mijung dulu itu. Ternyata ibu Dongjin membawa kembali laporan statistik milik Dongjin. Dongjin tahu kalau ibunya telah membaca seluruh laporan Dongjin tersebut. Dan mungkin aja ibu Dongjin mempercayai laporan statistiknya. Padahal saat Dongjin membuat laporan waktu itu, laporan itu penuh dengan kesalahan yang menyatakan Mijung bukanlah penyihir. Kembali ke Mijung, sekarang Mijung bekerja sebagai penerjemah. Dia menelepon seorang wanita bernama Unsin untuk memberitahunya kalau dia sudah mengirimkan hasil terjemahannya. Keesokan harinya di Science Solution, Dongjin mengundurkan diri. Hal ini tentu membuat Jungho panik. Dia mencoba untuk menahan Dongjin dengan semua yang bisa dia tawarkan. Tapi Dongjin tetap bersikeras untuk meninggalkan perusahaan. Dongjin berkata kalau dia harus melakukan sesuatu dan akan menyesal jika nanti terlambat lagi. Kemudian Dongjin menemui seorang agen real estate untuk menyewa unit apartemen di dekat rumah Mijung. Namun Dongjin mengatakan kalau dia pengen rumahnya yang di lantai atas gitu, karena rumah Mijung kan di atap. Agen real estate lalu memperkenalkan Dongjin kepada Sungmin. Dia adalah kasir tos serba. Intinya Dongjin pengen tukeran unit lah sama Sungmin. Awalnya Sungmin menolak, tapi Dongjin pepet terus si Sungmin. Sembari ngasih makan lah, bantuin dia kerja lah. Sampai suatu hari Sungmin akhirnya setuju untuk tukeran unit apartemen dengan Dongjin. Dongjin bahkan bayarin 3 bulan uang sewanya dan jasa pindahin barang. Suatu hari, Dongjin pergi ke apartemen Mijung dan menyelidiki kotak suratnya. Tepat pada waktu itu, Unsin sedang mendatangi rumah Mijung. Jadi dia tidak sengaja berpapasan dengan Dongjin. Unsin makan dan mengobrol bersama dengan Mijung. Mijung mengatakan kalau dia ingin berpergian ke luar negeri gitu. Mendengar itu, Unsin pun mendukungnya. Malam itu, Dongjin mendapatkan telepon dari kantor polisi. Detektif mengupdate kasus pemecahan kaca mobil Dongjin kemarin itu. Ternyata pelakunya bernama Pak Lee. Pak Lee sepertinya punya dendam pribadi dengan perusahaan Sun Solution tempat Dongjin bekerja. Detektif juga mengatakan kalau pelakunya sudah melarikan diri. Sekarang jadi buron lah gitu. Setelah itu Dongjin tanya, kemana dia harus melaporkan untuk membenarkan lampu jalan yang rusak. Jadi kemarin itu saat Dongjin diam-diam mengikuti Mijung, ada lampu jalan yang rusak di jalanan yang dilalui oleh Mijung. Ketika Dongjin dalam perjalanan pulang, si pelaku mendatanginya dan memukuli Dongjin. Sungmin yang melihat kejadian itu langsung menolong Dongjin dan hendak melaporkan pelaku ke polisi. Tapi Dongjin mencegahnya. Akhirnya mereka berdua makan bersama di tos serba. Saat itulah Dongjin menjelaskan tentang seluk-beluk pekerjaannya di Sun Solution. Intinya ya nggak bisa dibilang ini semua salah Sun Solution. Kalau dulu pinjaman Pak Lee ditolak, berarti ada sesuatu yang nggak benar di perusahaan Pak Lee. Sampai pinjamannya ditolak oleh bank. Tapi namanya cerita pasti punya dua sisi kan? Pak Lee menjelaskan kalau setelah perusahaannya nggak bisa mendapatkan pinjaman, semuanya hancur. Bahkan keluarga Pak Lee pun tercerai-berai. Dongjin pun meminta maaf kepada Pak Lee. Karena dia nggak tahu semuanya akan seperti ini. Dongjin saat itu hanya melakukan bagiannya aja. Di malam lainnya, Dongjin mendatangi Junghyuk dan mengajaknya makan bersama. Tapi dalam perjalanan, Junghyuk mendapatkan panggilan dari notifikasi jam pintar. Jam pintar biasanya digunakan oleh korban penganiayaan gitu. Langsunglah Junghyuk pergi meninggalkan Dongjin tanpa penjelasan. Junghyuk segera pergi ke TKP di GPS jam pintar itu. Dan udah banyak polisi berserta ambulans di lokasi tersebut. Korban yang menggunakan jam pintar itu adalah seorang wanita bernama Yuna. Saat ini, Yuna terluka dan dibawa ke rumah sakit. Orang tua Yuna memarahi Junghyuk karena terlambat datang. Keesokan harinya, Dongjin bertemu dengan pimpinan kasino yang ada di awal episode. Mereka pun makan bersama. Saat itu, Dongjin meminta bantuan pimpinan kasino agar menerima Pak Lee sebagai karyawannya. Dengan mudah, pimpinan pun mengabulkan keinginan Dongjin. Di sisi lain, kita melihat Mijung yang terus bekerja keras. Saat itu, alarmnya berbunyi menunjukkan pukul 2.30 dini hari. Ternyata, di jam segitulah Mijung baru keluar dari rumahnya. Karena jalanan sepi pada jam segitu. Wah, kasihan banget sih Mijung ya. Hidup kayak di penjara dan jerujinya adalah manusia. Mijung kemudian melewati jalanan yang biasa dia tempuh. Dan mendapati kalau lampu jalan di sana sudah dibetulin.
Dia kemudian memberi makan kucing liar. Tapi ternyata Dongjin memperhatikan Mijung dari jauh. Dia berharap bisa menemukan cara untuk mengembalikan hidup Mijung yang telah hilang selama ini. Keesokan harinya, Dongjin berkendara untuk kembali ke kampung halamannya. Dia berharap bisa mengetahui sejarah apapun di lingkungan itu, sehingga dia bisa mematahkan kutukan Mijung. Dongjin lalu pergi ke sekolahnya dan mendatangi gudang di mana banyak arsip sekolah tersimpan. Dongjin akan meneliti dari sana untuk menemukan petunjuk. Nah, apakah Dongjin berhasil menemukan petunjuknya? Mari saksikan kelanjutan episodenya ya, sahabat nonton. Sampai jumpa!